Halo semuanya, sawadikra, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik-baik aja. Aku baru selesai makan di salah satu street market kecil di Phuket ya. Di sini gampang banget buat cari makanan halal. Nah, aku udah kelar makannya, aku cuma makan beef doang atau daging sapi sama nasi ketan, terus sama minum ini, jeruk nipis. Aku mau jawabin pertanyaan dari teman-teman yang sudah tulis di kolom Q&A di Instagram dan juga Facebook pageku Anjas Asmara di Thailand ya. Ini adalah pertanyaan mengenai Thailand sebenarnya. Karena banyak juga yang tanya sih, Anjas kenapa sih kok milih jadi dosen di Thailand? Kenapa nggak di Indonesia aja? Well, aku sudah pilihkan beberapa pertanyaannya. Langsung aja ya. Pertama dari Zaharia Chedin. Kenapa memilih Thailand? Karena budaya, orang, tempat, atau pengalaman? Oke, ini menurut aku banyak banget yang tanya seperti ini. Jadi sebenarnya kenapa aku tuh memilih Thailand? Aku tinggal di Thailand itu sejak tahun 2014. Aku ingat banget Lebaran. Awalnya tuh aku ke Thailand karena aku kuliah dulu teman-teman. Aku kuliah dulu di Korat, salah satu provinsi. 1,5 tahun lulus. Habis itu ngedaftar kerja jadi dosen. Pertama itu di MFU, Mevaluang University. Salah satu kampus terbaik juga di Thailand. Terus juga habis itu pindah ke Indonesia, sempat ngajar 3 bulan di sebuah kampus tapi nggak cocok. Habis itu balik lagi ke Thailand ngajar di kampus yang sekarang ini. Jadi sebenarnya kalau kenapa memilih Thailand awalnya, pertama aku cari pengalaman ya. Pasti kan maksudnya siapa sih yang tidak ingin mendapatkan pengalaman mengajar sebagai dosen di luar negeri gitu. Ya iri-irian ada, tetapi dibandingkan dengan saat aku kerja di Indonesia, di sebuah kampus tersebut, gila ya. Maksudnya tingkat politik kampusnya tinggi banget. Karena mungkin mereka ada sebagian dosen-dosen juga di Indonesia ya, hal yang wajar. Mereka punya ambisi, pengen menduduki posisi tertentu dan sebagainya. Nah, kalau aku tuh nggak ada ambisi untuk menduduki posisi tertentu. Aku tuh cuma suka mengajar dan kebetulan itu match banget sama yang dibutuhkan sama Thailand. Dan juga di kampus Thailand kan memang kenapa kita, terutama yang foreigners itu nggak ada konflik banyak sama yang lokal karena kita punya porsi yang berbeda gitu. Kalau buat yang lokal gitu, dosen lokal Thailand, ya mereka ada karir kayak di Indonesia. Tapi kalau untuk dosen yang asing kayak aku gini, kita sih yang penting ngajar, kerja, seminggu kontraknya berapa jam, ikuti aja kontrak itu. Kalau aku kontraknya tuh per minggu 21 jam ngajar ya, dan juga office hour. Kalau aku disuruh ngajar lebih dari 21 jam, ada hitung-hitungannya berapa gitu ya. Thank you Zaharia. Yang kedua adalah berapa rata-rata gaji di sana Mas Anjas dan berapa biaya hidup terutama untuk makan, kos, dan apartemen. Oke. Rata-rata gaji di sini pada umumnya kalau untuk yang ekspat atau orang luar negeri kerja di Thailand itu lebih tinggi ya, sama kayak di Indonesia lah. Tapi kalau rata-rata gaji yang lokalnya sih ya mungkin lebih tinggi 20 sampai 70% dibandingkan Indonesia sih. Nah misalnya to the point aja langsung ngomong angka deh gitu. Kalau gaji dosen di Thailand tuh sebenarnya nggak gede-gede banget teman-teman. Gaji dosen di Thailand-nya umumnya tuh mulai dari 30.000 baht sampai dengan 100 ribuan baht. Jadi 30.000 baht itu anggap aja 500 ya. 15 juta sampai mungkin beberapa puluh juta. Nggak ada aku menemukan teman-temanku yang ngajar tuh dapat 100 juta per bulan tuh nggak ada di sini, aku belum menemukan. Itu adalah gaji standarnya. Tetapi kita juga punya, kalau kita mau kerja keras dapat extra income juga bisa. Seperti aku bilang di awal tadi, kita kan kontraknya tuh per minggu cuma 21 jam. Jadi kalau kita ngajarnya itu lebih dari 21 jam, kalau 21 jam itu kan Senin sampai Jumat atau sampai Minggu gitu, hitung aja kalian sendiri lah ya. Kita bisa ngambil 30 jam per minggu juga bisa kalau kalian kuat energinya. Dan extra hours-nya itu tiap kampus beda-beda, mulai dari 350 sampai 1000 baht. Jadi per jamnya tergantung kampusnya masing-masing tuh biasanya sih 1000 baht ya rata-rata tuh. Jadi 1 jam 1000 baht itu ya sekitar 500.000 rupiah ya gitu. Terus berapakah biaya hidup untuk makan dan kos dan apartemen? Kalau untuk biaya apartemen juga sangat terjangkau ya, range-nya tinggi banget. Dulu aku pernah tinggal apartemen termurahku dulu waktu aku mahasiswa, itu per bulan cuma 2.000 baht. 2.000 baht itu berarti sekitar hampir sejuta lah ya, 900 ribuan aja. Kalau yang sekarang aku, apartemenku tuh udah hampir double digit ya untuk tempat tinggal apartemen gue, karena mungkin ya namanya semakin meningkat
pendapatan, pasti pengeluaran juga akan semakin tinggi. Artinya adalah yang namanya kalau apartemen tuh range-nya beda banget, apalagi di Bangkok. Kalian cari apartemen yang per bulan 100 ribu atau hampir 30 juta, 50 juta, sampai 100 juta juga banyak. Tapi pada umumnya mulai dari 2.000 sampai yang standar lah, 10 ribu lah. Ini untuk Thailand secara umum ya. Kalau di Bangkok tuh makin mahal-mahal, tapi kayak di Phuket atau daerah-daerah yang lebih provinsi itu mirip kayak di Indonesia sih. Kalau Bangkok tuh mirip sama Jakarta, teman-teman. Terus kalau untuk makan dan kos ya kayak makan ini aja aku cuman yang di ini aja, ini turistik area ya, di tempat wisata di Phuket. Ini 50 baht dengan daging sapi tadi ya, kayak rendang ya di Indonesia ya. Minumannya cuma 20 baht, jadi sekarang hampir 8 ribuan rupiah. Ya mirip kayak di Jakarta lah. Tapi kalau aku di kampusku makanannya lebih murah lagi. Kita satu makan itu satu piring ada lauk, sayur, sama minum. Biasanya cuma 30 baht atau 50 baht, itu udah komplit. So relatif, tapi mirip-mirip di Indonesia untuk biayanya. Boleh diceritakan awal mula dari Nurul di Deva. Boleh diceritakan awal mula Mas Anjas punya inisiatif kerja dan stay di Thailand bukan Singapura, Hong Kong atau kota besar lainnya. Ya inisiatifnya sih karena aku dulu kuliah, ngelihat kuliah aku ngerasa kayaknya enak ya di Thailand gitu. Karena di Thailand tuh dosen itu ataupun guru ya itu dihargai banget sama masyarakat di sini. Jadi kita dipanggilnya ajan ya. Kalau ajan itu artinya dosen ya. Ajan itu kayak biksu dipanggilnya ajan, kayak dukun dipanggilnya ajan. Jadi respect-nya itu cukup tinggi banget. Jadi lebih ngerasa dihargai aja di sini. Kalau masalah kenapa nggak di Singapura, Hong Kong atau kota besar lainnya, ini masalah pilihan hidup aja sih. Aku punya banyak waktu luang di Thailand dan aku bisa berkembang karena aku juga kerjanya itu nggak cuma sebagai dosen ya di sini. Aku sebagai YouTuber, content creator, ada beberapa pekerjaan yang lainnya yang itu walaupun aku mendapatkan tawaran gaji andaikan gitu 10 kali lipat dari tempat aku kerja sekarang, tapi kerjanya gila-gilaan gak akan aku ambil. Karena jujur aja teman-teman, pendapatanku sebagai dosen itu per bulan paling cuman nggak nyampe 10% dari total income-ku. Well, aku nggak bermaksud sombong ya sama sekali, enggak. Karena aku banyak melakukan kegiatan-kegiatan lainnya, nggak mungkin aku ceritakan satu persatu. Yang mungkin kalian lihat adalah masalah YouTube. Tapi sekali lagi aku bahas bahwa pendapatanku tiap bulan tuh paling 10% dari gaji tuh nggak banyak kok. Dari gaji aku di Thailand tuh paling cuma 10% dari total income-ku. Mudah-mudahan bisa memotivasi ya, bukan untuk sombong-sombongan. Karena bagi aku pada saat kita punya skill, kita punya kemampuan, kita bisa memilih perusahaan mana yang kita mau kerja. Terus ya logikanya gini kan ya, buat apa kita sekolah capek-capek, belajar yang rajin, meningkatkan skill ini dan itu, kalau pada akhirnya kita terjebak pada pekerjaan yang tidak kita suka begitu. Well, walaupun aku suka mengajar, tetaplah ada beberapa bagian yang drama-drama sedikit, terutama dengan mahasiswa begitu. Ya tipikal mayoritas pekerja lah masalahnya. Fa.iva, Pak Anjas kerja di sana gajian tiap bulan berapa atau dihitung kerja tiap jam? Nah, kalau untuk dosen tetap kita ada gaji tetap ya, gaji tetap gitu, tetapi dengan kontrak. Kalau misalnya aku itu per minggu kontraknya adalah 21 jam gitu, 21 jam. Aku ada libur vacation leave itu berapa sih? 18 hari kerja setahun. Business leave itu 15 hari kerja, sick leave itu 15 hari kerja per tahun. Jadi kalau aku totalkan, wah bisa liburan panjang kan 2 bulan. Banyak waktu luangnya sih. Tiap jamnya ada extra income lagi, kayak aku bilang tadi, mulai dari 300-400an sampai 1000-an lah per jam untuk extra hours kalau kita ngajarnya lebih dari kontrak gitu. Tapi sekali lagi aku tuh ngajar bukan karena uang ya, tapi lebih karena cinta aja dengan mengajar. Dan apa yang membuat Bang Anjas betah di Thailand? Maaf ya, yang buat aku betah di Thailand, sebenarnya dibilang betah atau enggak, ya betah lah ya, karena aku sudah hampir 7 tahun di sini. Yang buat aku betah pertama karena pekerjaanku itu kontrak kerjanya jelas ya, kita 21 jam per week, dan aku masih bisa melakukan banyak hal pekerjaan yang lainnya. Terus maaf ya, saya pernah ke sana buat liburan sejenak sih oke, tapi kalau buat menetap aku sih big no. Mungkin karena kulturnya emang beda jauh dengan Indonesia, dan sebagai muslim rasanya lumayan repot kalau menetap lama-lama di sana. Memang iya sih, nggak semua orang itu punya effort ataupun juga semangat untuk pindah keluar. Kalau cuma jalan-jalan sih fine, karena beda ya pada saat kita jalan-jalan ke negara lain dengan kita tinggal di situ pasti berbeda banget ya, pasti akan ada penyesuaian budaya. Misalnya gini, kalau di Indonesia
Kalau di Indonesia zaman aku dulu ya, waktu aku masih muda banget gitu ya, bila kalau ada orang aku tegur, terus dia nggak menjawab, biasanya aku langsung gini kan, hey apa kabar ya, aku shaking gitu kan, karena dia mungkin ada orang sombong. Aku pernah sih ada beberapa dulu waktu di TVRI Jogja ya, zaman aku kuliah dulu, ada senior yang sombong banget, aku sapa senyumin dia nggak lihat, langsung gini, hey mas apa kabar, nyolot gitu kan ya. Tapi di sini kalau di Thailand, karena aku orang asing, ada orang yang iseng sama aku atau nyetir, nyalip, harus lebih sabar. Jadi itu memang benar nggak gampang melatih kesabaran ya. Kulturnya memang beda jauh banget walaupun sesama ASEAN ya, terutama untuk makanan sih, karena sulit buat mencari halal dan nggak semua orang memang bisa bertahan sih. Karena banyak teman-temanku juga yang kuliahnya juga dulu tuh nggak selesai karena permasalahan makanan susah cari dan sebagainya yang halal gitu kan ya. Oke. Terus Agustin Dwi Rianti, hai Mas Anjas, satu kali makan sederhana di Thailand berapa ya? Contohnya nasi pecel, telur. Makan sederhana kalau bukan di turistik area paling 30 baht ya, 30 baht. Enggak deh, sekarang udah naik 40 baht karena habis kenaikan bensin. Tapi kayak kalian lihat tadi kan aku makan itu di turistik area 50 baht. Tapi biasanya nih kalau aku belinya di dekat apartemenku paling cuma 30 atau 40 baht. Tapi beda-beda tipis lah ya gitu. Oke, hantu gadang. Apa nih? Bajumu tukar dulu, udah bau itu. Oh, ini sebenarnya bukan pertanyaan sih, cuma aku mau mau ngebahas aja. Sebenarnya teman-teman, kalau aku nggak pernah ganti baju itu salah. Aku ganti baju terus, tapi aku punya banyak baju yang hitam gitu. Dan menurut aku sih, ya it's fine. Kalian punya persepsi masing-masing. Kalau boleh aku menjelaskan, yang namanya aku suka pakai baju hitam kesana itu aja, itu karena memang karakterku tuh memang seperti itu. Boring ya kalau orang bilang. Tetapi pada saat aku ngeliat di Google, ternyata tuh banyak banget ya orang-orang sukses terkenal, misalnya Steve Jobs, terus juga Mark Zuckerberg, para pendiri Facebook ataupun juga Apple Corporation. Itu kan mereka orang-orang kaya raya, jajaran terkaya di dunia, tetapi mereka tetap aja pakai bajunya itu aja. Karena memang setelah aku cek kenapa aku seperti ini, karena memang aku tidak terlalu mementingkan hal-hal yang sifatnya superficial aja. Aku tuh lebih mikirin kontennya seperti apa. Karena jujur kalau aku tiap hari mau buat video, kan aku sebenarnya bilang ya, aku tuh nggak cuman kerja di YouTube ataupun juga di kampus ya. Aku ada beberapa pekerjaan lainnya nggak mungkin aku sebutkan. Jadi udah terlalu banyak tiap hari yang harus aku kerjakan ini dan itu, nggak ada waktu lagi buat mikirin baju gitu mau pakai apa. Makanya aku cari aman, ya udahlah putih atau hitam. Tetapi nggak usah khawatir, itu semuanya bersih, nggak ada yang nggak dicuci tiap harinya. Karena kalau nggak dicuci bisa jerawatan badanku ataupun gatal. So I think that's all ya. Aku bahas mengenai Q&A. Mudah-mudahan terpuaskan, karena nggak semuanya bisa aku jawab. Pertanyaan-pertanyaan tadi adalah mayoritas yang mewakili pada saat kalian komen di Instagram dan juga Facebook pageku. Segitu aja teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kapun kerap semuanya, bye-bye.